Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Rita Ramadias, NPM 19-10084 dari kelas B, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian yang saya buat guna kepentingan penelitian lebih lanjut. Judul dari penelitian ini adalah mengenai analisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan e-banking. Latar belakang. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal budi. Dapat dikatakan manusia adalah inti dari seluruh pengetahuan. Keinginan yang tidak terbatas menjadikan manusia sebagai pusat segala perkembangan, di mana salah satunya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan berkembangnya kebutuhan manusia, teknologi di bidang informasi menjadi peran penting dalam masa kini, hingga masa yang akan datang. Kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia. Berbagai informasi dan kemajuan teknologi yang ada di seluruh dunia kini dapat kita ketahui dengan mudah karena pesatnya kemajuan secara teknologi. Kemudian globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dan gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya pada titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama-sama bagi bangsa seluruh dunia. Pengaruh globalisasi ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam negara dan bangsa kita. Tidak sedikit teknologi yang masuk seperti komputer dan yang telah terlengkapi, sehingga bisa jadi internet, televisi, radio, HP, dan masih banyak lain sebagainya. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kemudian perkembangan di dunia teknologi juga mempermudah dalam melakukan transaksi bisnis dan keuangan dengan adanya layanan teknologi internet. Pengguna disuguhkan dengan menelusuri dunia cyber dan dengan menguasai batas kedaulatan negara, budaya, agama, geografi, politik, ras, hierarki, birokrasi, dan sebagainya. Masyarakat dapat melakukan apa yang dilakukan layaknya berada di dunia nyata. Namun, seperti yang telah diuraikan di atas, dampak positif seringkali didampingi oleh dampak negatif. Manusia dapat melakukan berbagai hal di internet layaknya di dunia nyata seperti yang sudah dijelaskan pada uraian tersebut. Segala sesuatu berkembang tentu akan menimbulkan dampak baik yang bisa positif maupun negatif. Dampak tersebut dapat membawa masyarakat pengguna yang telah sampai pada tingkat global saat ini. Nah, seperti mayoritas bank pada saat ini telah memiliki layanan perbankan online yang dapat diakses oleh setiap nasabah. Yang maksud dengan online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Penerapan teknologi internet di bidang perbankan adalah layanan internet banking. Kehadiran layanan internet banking merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibel, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian panjang. Dengan adanya pelayanan internet banking tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Namun di samping kemudahan yang diperoleh oleh nasabah perbankan tidak lepas dari masalah-masalah yang timbul akibat cacatnya suatu sistem teknologi e-banking maupun peretasan yang diakibatkan oleh hacker serta terjadinya weaponizasi oleh pihak perbankan. Masalah yang sering timbul dalam penggunaan e-banking antara lain adalah gagalnya transaksi yang dilakukan namun jumlah saldo telah berkurang, atau bisa juga tiba-tiba adanya informasi penarikan saldo padahal nasabah sendiri tidak bertransaksi. Permasalahan yang akan dibahas terkait dengan latar belakang di atas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan e-banking dan bagaimana upaya dan tanggung jawab dari pihak perbankan atas resiko yang timbul dari layanan e-banking. Di sini identifikasi masalah diuraikan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana dasar hukum yang mengatur mengenai layanan e-banking perbankan. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan e-banking. Dan yang ketiga, bagaimana upaya dan tanggung jawab dari pihak perbankan atas risiko yang timbul dari layanan e-banking. Kemudian dari tujuan penelitian tersendiri juga ada 3, yaitu yang pertama mengetahui dasar hukum perbankan dalam memberi layanan e-banking, yang kedua mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan e-banking. Yang ketiga adalah mengetahui upaya dan tanggung jawab dari pihak perbankan kepada nasabah pengguna layanan e-banking. Kegunaan penelitian.
atau manfaat penelitian. Manfaat penelitian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis. Di antaranya, kegunaan secara teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai teknologi di bidang perbankan serta aspek hukum yang menjadi dasar dalam peningkatan perbankan. Selain daripada itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan-pijakan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan teknologi di bidang perbankan. Yang kedua adalah kegunaan secara praktis. Dalam kegunaan secara praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi penulis mendapat wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang peningkatan teknologi layanan perbankan dan perlindungan bagi pengguna layanannya. Yang kedua, bagi pendidik dan calon pendidik mendapat penambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan e-banking perbankan. Bagi masyarakat, mendapat pemahaman dan pengetahuan mengenai perlindungan apa yang diperoleh dalam menggunakan layanan e-banking perbankan. Dalam kerangka pemikiran, terdapat 3 teori yang melandasi dasar dari penelitian ini. Dalam mengkaji serta menganalisis permasalahan yang mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan e-banking perbankan, di dalam penelitiannya, saya menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Teori-teori tersebut adalah teori perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada teori perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, pemanfaatan, dan kedamaian. Kemudian ada teori tanggung jawab. Dalam teori tanggung jawab, menurut Abdul Qadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu teori tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ada teori tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, dan kemudian ada teori tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan. Dalam metode penelitian, hakikatnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi sebagai adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Sujono Sukanto dan Sri Mahmuji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian dalam tahapannya ada spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analisis ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menggali dan menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada serta menguntungkan fakta yang ada dalam mendeskripsikan masalah yang timbul akibat penggunaan layanan perbankan. Kemudian yang kedua adalah metode pendekatan. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan penelitian kepustakaan teoritis atau pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan jenis ini juga disebut sebagai doktriner atau kepustakaan. Karena dalam metode ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan, karena dibutuhkan data-data bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam tahap penelitian, tahapan-tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh saya sendiri diuraikan secara rinci, dimulai dari tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap penyusunan akhir. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu mencari fenomena atau masalah dalam penelitian. Kemudian yang kedua, menentukan judul penelitian dan tempat penelitian. Sesudah mencari fenomena dan melakukan konsultasi dengan pembimbing peneliti, saya sebagai peneliti dapat menentukan judul penelitian tersebut dan menentukan tempat penelitiannya. Kemudian mengurus surat perizinan. Yang keempat, melakukan studi pendahuluan yang dilaksanakan di
Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan melengkapi latar belakang permasalahan dan memperkuat fenomena yang terjadi. Kemudian melakukan studi kepustakaan. Saya sebagai peneliti melakukan studi kepustakaan ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Selain melakukan studi perpustakaan, peneliti juga melakukan studi penelusuran ke internet seperti jurnal dan lain-lain. Kemudian menyusun proposal dan instrumen penelitian. Jika seluruh data sudah terkumpul, maka peneliti mulai melakukan penyusunan proposal penelitian yang merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian yang berisi latar belakang metode penelitian. Yang ketujuh adalah seminar proposal. Setelah penyusunan metode penelitian selesai, penelitian ini mendapatkan persetujuan dari dosen bimbing, maka dari itu penelitian sudah bisa melakukan seminar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ke-8 adalah perbaikan proposal. Apabila ada kekurangan atau permasalahan proposal, maka akan dilakukan perbaikan proposal. Perbaikan ini dilakukan setelah penelitian melakukan seminar proposal dilakukan. Kemudian dalam tahap penelitian, peneliti mempersiapkan surat perizinan dan surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan kepada instansi terkait yang menjadi bahan penelitian hukum. Kemudian pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara, yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selain dari dua data di atas, untuk melengkapi dan menambah data yang kurang, juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat dan melengkapi kekurangan dari data primer dan sekunder. Serta guna melengkapi data yang tidak dapat diteliti melalui data primer dan sekunder, serta bahan hukum tersier, penulis juga menggunakan data lapangan yang berguna untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder. Dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian. Kemudian dalam tahap penyusunan akhir, penulis menyusun dan mempersiapkan laporan akhir penelitian dan mengkaji hasil akhir dari pengumpulan laporan penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Kemudian teknik studi literatur. Ada teknik dalam pengumpulan data dengan mulai mencari referensi landasan teori yang relevan dengan kasus identifikasi yang diteliti. Referensi tersebut dicari dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs online yang di internet berkaitan dengan objek penelitian. Dan yang kelima adalah alat pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah berupa wawancara terhadap orang-orang yang berkaitan dengan objek penelitian serta menggunakan teknik studi literasi yang di mana data-data tersebut diperoleh melalui referensi yang relevan. Demi menunjang proses pengumpulan data, penulis menyediakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, untuk sesi teknik wawancara, alat dan bahan yang digunakan adalah voice recorder, kamera, mempersiapkan janji temu dengan narasumber, mempersiapkan pembahasan dan data pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian, teknik studi literasi, alat dan bahan yang digunakan guna menunjang pengumpulan data hasil dari referensi yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs online. Saya sebagai penulis menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian menyediakan laptop sebagai alat pengumpul data dari internet guna memperoleh jurnal, artikel, dan situs web online yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang keenam, mengenai analisis data. Data serta informasi yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis atau mendeskripsikan suatu situasi dan fenomena yang kemudian berfokus dalam menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian data yang sudah tersusun dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum dan interpretasi. Kemudian untuk lokasi penelitian, tempat menjadi salah satu penunjang penting dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, saya sebagai penulis memilih beberapa lokasi yang memiliki korelasi dan atau hubungan yang erat dengan objek penelitian. Yang pertama, di lapangan. Dalam lokasi di lapangan, saya memilih lokasi di Bank BRI Unit Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim,
Kelurahan Cijati, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Untuk data kepustakaan, saya memilih lokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Cikawe, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Bandung, Jalan Taman Sari nomor 68 Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Kemudian di Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Kawaluyan Indah nomor 4 Jatisari, Kecamatan Buah Batu. Kemudian di jadwal penelitian, jadwal penulisan hukum diagendakan untuk yang pertama seminar proposal pada Februari, pengumpulan data pada bulan Maret, pengolahan data di bulan April hingga Mei, analisis data dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan sidang akhir di bulan September. Kemudian dalam sistematika penulisan, penulis menulis dalam bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian. Dalam metode penelitian ada subbab spesifik penelitian, metode penelitian, tahap penelitian, teknik pengolahan data, alat pengolahan data. Kemudian ada analisis data dan lokasi penelitian. Pindah dalam bab 2, tinjauan pustaka. Ada bab pengertian layanan e-banking dalam perbankan, kemudian perkembangan layanan perbankan, dan dasar hukum perbankan. Kemudian dalam bab 3, hasil penelitian, yaitu kasus lapangan terkait permasalahan e-banking, kemudian undang-undang terkait hukum perbankan, undang-undang IT, dan undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian dalam bab 4, dalam pembahasan, ada bab dasar hukum layanan e-banking perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan e-banking, dan tanggung jawab dari pihak perbankan atas risiko yang timbul dari layanan e-banking. Kemudian pada bab 5 terdapat penutup, yaitu berisi simpulan dan saran. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.